Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mensimulasikan penutupan SKP periode pertama. Dan kenapa disebut periode pertama? Jadi periode pertama itu peraturan yang lama, Permenpan RB yang lama. Jadi nanti ada Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Nah, nanti SKP yang baru itu akan mengikuti Permenpan RB nomor 8 yang baru itu yang tahun 2021. Nah, itu dimulai di bulan Juli. Nih, jadi dimulai di bulan Juli sampai dengan Desember. Nanti untuk yang jabatan pelaksana kita akan ya seperti saya jabatan pelaksana akan membuat 2 SKP nanti. Nah, jadi SKP yang di bulan Januari sampai dengan Juni ya kan melalui sistem pegawai jakarta.go.id. Nah, kemudian yang mengikuti aturan Permenpan RB nomor 8 itu menggunakan SKP dengan peraturan yang terbaru di bulan Juli sampai dengan Desember. Ya, kita langsung buka Google Chrome. Nah, untuk latihan itu kita menggunakan website pegawai dev ya, pegawai dev.jakarta.go.id. Enter. Kemudian jadi ini website ini hanya untuk uji coba ya, jadi website ini hanya untuk uji coba. Nah, saya akan mencoba menggunakan NRK Pawirman. NRK-nya itu 113 485. Nah, untuk passwordnya semua sama ya, itu angka 2-nya ada 6 kali. 2 jadi 2-nya itu 6 kali. Kemudian masukkan kode captcha-nya 32568. Oke. Kemudian login. Nah, setelah login akan muncul seperti ini nih. Ini adalah sistem pegawai DKI hanya untuk latihan, hanya untuk uji coba saja. Nah, di sini ada menu bar ya. Nah, di sini ada SKP Juni 2021 yang new, yang ditandai warna merah nih. Nah, kita pakai yang ini nih karena kita akan menutup periode dengan peraturan yang lama. Nah, kita tutup, kita klik ini, kemudian pilih list pengukuran Juni 2021. Oke. List pengukuran Juni 2021. Nah, kita setting ininya di 75%. Ini agar lebih nyaman lah ya pada saat mengerjakannya. Ini kita tutup di sini. Nah, kemudian pada saat tutup periode kita jangan lupa update atasan dulu. Nah, update atasan itu menyesuaikan kasih kita yang kemarin. Nah, di bulan Juni kan kita mau tutup periode di bulan Juni. Nah, di bulan Juni itu kasihnya itu adalah Panyaman. Nah, kita masukin NRK Panyaman. Nah, Panyaman di sini nih 127.618. Kita copy ya, masukin di sini. Nah, 127.618. Nah, karena Panyaman PLT kasih kita, jadi tambahin strip PLT huruf kecil. Nah, kemudian enter. Setelah di enter, kemudian berhasil diupdate Panyaman ya. Oke, kemudian baru nih Pawirman, NRK-nya sekian, input pengukuran tambahan ya. Nah, di sini ini kita tutup dulu. Nah, di sini ini jangka waktu penilaiannya kan yang seharusnya ini kan 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, karena ini peraturan lama, jadi kita harus tutup dulu. Jadi Pak Wirman nanti akan membuat 2 SKP. Jadi SKP dengan peraturan yang lama dari Januari sampai Juni, dan SKP kedua yang dengan peraturan baru dari Juli sampai dengan Desember. Nah, di sini kita setting 30 Juni 2021. Oke. Nah, sebelum kita melakukan input realisasi ya, kita terlebih dahulu merevisi target. Nah, jadi yang kita revisi itu target. Jadi target kuantitinya dan target dari waktunya juga. Nah, karena target
target quantity juga menyesuaikan dengan waktu. Ya, contoh misalkan ini kan 2 laporan nih, ya kan, dalam waktu 12 bulan. Apakah benar? Misalkan apakah benar 6 bulan itu misal tinggal dibikin satu saja. Nah, kita lihat cascadingnya dulu terlebih dahulu. Nah, ini cascading untuk anggota. Jadi anggota itu jumlah laporan bahan petarawan kebakaran. Nah, kita lihat di sini nih. Di sini ada triwulan 1 2 3 4. Nah, triwulan 1 itu NA, triwulan kedua itu triwulan 1 itu NA tidak ada, yang kedua itu 1. Nah, 1 itu kan triwulan pertama kan Januari sampai Maret. Nah, triwulan kedua itu April sampai dengan Juni. Nah, berarti untuk triwulan ketiga itu dari Juli sampai dengan sampai dengan September, sorry. Nah, kesimpulannya jadi revisinya itu menjadi 1. Kenapa? Karena jadi untuk penutupan periode ini Januari sampai Juni ini hanya sampai di triwulan kedua saja. Jadi hanya 1 berarti ini. Ya, nanti satunya lagi itu kemudian di SKP berikutnya dipecah lah istilahnya gitu ya. Nah, kita revisi dulu ya di tombol revisi. Nah, kuantitinya kita bikin 1 ya. Seperti yang kita lihat di cascading tadi. Nah, kemudian waktunya kita bikin 6 bulan. Nah, kemudian yang lainnya oke semua, tidak ada yang berubah, langsung buat. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya. Oke, kemudian waktu respon rata-rata. Nah, karena waktu respon rata-rata ini setiap per triwulan itu 15, berarti dia juga per bulannya itu 15 juga, karena ini rumus capaiannya ini rumus konsolidasi periodenya atau rumus akhir ini di Renkin itu average itu maksudnya rata-rata, jadi semuanya rata sama 15 menit gitu. Nah, ya kita revisi. Nah, kita revisi di sini kuantitinya 15 tetap ya. Nah, hanya di waktunya saja kita rubah menjadi 6 bulan buat. Oke. Nah, setelah itu sama nih, di sini juga persentase masyarakat yang menerima layanan B3. Nah, di sini 100%, di sini 12 bulan, kita harus rubah menjadi 6 bulan. Nah, karena di cascadingnya itu 100 ya. Nah, ini nih average semua nih. Nih, di sini average nih. Di sini nih. Nah, ini average semua rata-rata. Semua rata-rata 100 ya. Berarti kita bikin juga dirata-ratakan juga semua sama. Jadi tidak ada yang berubah kuantitinya, tetap 100, hanya saja di waktunya saja jadi 6 bulan. Nah, kita buat. Kemudian ini juga nomor 4, 6 bulan juga ya, 6 bulan juga. 6 bulan. Nah, di sini juga sama, nomor 5 ini juga 100%, dibikin rata-rata juga. Jadi tidak ada yang berubah kuantitinya, hanya saja waktunya saja yang berubah. Ini jadi 6 bulan. Kita klik tombol buat. Oke, setelah itu nomor 6. Nah, di sini jumlah kegiatan pembinaan fisik dan atau pengetahuan di ruang tugas di tingkat sektor. Ini targetnya 8 kali. Nah, karena di sini cascadingnya, kita lihat cascadingnya ya. Jumlah kegiatan pembinaan fisik. Nah, di sini jadi dia per triwulan itu ada 2. Nah, di dalam 12 bulan itu 8. Nah, jadi kita lihat aja nih di triwulan 1 sama triwulan 2. Ini hanya 4 berarti ya, 2 tambah 2 4. Ya udah, berarti di sini revisi kuantitinya itu 4. Jadi ya 4. Di sini 4. Terus waktunya jadi 6 bulan. Kemudian realisasi rencana aksi optimalisasi warga cegah kebakaran. Kita lihat di sini. Ini nih. Nah, di sini itu di triwulan ketiga. Di triwulan ketiga berarti triwulan 1 dan triwulan 2 tidak ada. Nah, kesimpulannya jadi kita semua ini kita hapus. Nah, cara menghapusnya itu di tombol revisi. Nah, kalau mau hapus itu cukup centang yang paling atasnya aja. Nah, di sini nih. Nah, semuanya akan otomatis terhapus semua. Ya, langsung buat. Nah, itu nomor 7 juga akan terhapus semua. Ya.
Kemudian jumlah laporan operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Nah, ini kan 12 laporan nih. Ini juga sama nih, jumlah laporan kesiagaannya 12 laporan. Ya. Setelah itu nomor 8 sama ya, karena ini 12 laporan, di cascadingnya itu sama 3333 ya per triwulan. Jadi per triwulan itu karena 3, jadi per 1 bulan itu 1. Jadi nah, triwulan 1 sama triwulan 2 kan 3 tambah 3 6. Nah, berarti ini 6 nih. Sama nih nomor 8. Jadi ini semua sama di sini ya. Jadi 6 6 6 6 semua. Ini kita revisi semua. Revisi ini kuantitinya 6 di sini output waktunya itu 6 bulan juga buat. Oke. Di sini juga sama, ini 6 juga, kuantitinya 6, waktunya juga 6. Itu nomor 9 ya, jadi 8, 9, 10 semua sama ya. 8 udah, 9 udah, sekarang nomor 10 6 juga, nomor 10 6 juga, kuantiti 6, waktunya 6 juga. Nah, tinggal klik buat. Oke, setelah itu setelah semuanya udah oke, ini juga udah oke, 30 Juni 2021. Nah, jangan lupa input realisasi. Nah, di sini 1, kita input juga 1. Ini laporan. Nah, ini laporan juga. Di sini 6 bulan ya. Oke, sekarang nih 15 menit. Ini 15. Nah, karena menit menjadi lain-lain. Menit di sininya 6 bulan. Sini 100%, 100, lain-lainnya persen. Sini 6. Kemudian di sini juga 100. Sini per lain-lain persen. Ininya 6 bulan. Oke, di sini 100. Di sini lain-lain persen. Di sini 6 bulan. Nomor 6. Ini 4 kali. Jadi lain-lain kali ini 6 bulan. Nah, nomor 7 nggak ada ya, kosong. Karena dia di triwulan ketiga. Di sini 6 laporan, di sini 6 bulan. Ini 6 laporan, ini kan 6 laporan, ini 6 bulan. Kemudian ini juga 6 laporan, ini 6 bulan juga. Oke, udah semua, tinggal simpan ya, lakukan. Oke, tinggal kirim ya, lakukan. Selesai. Nah, ini tinggal menunggu approve pengukuran oleh atasan. Kita klik, kemudian nah ini tinggal tunggu aja nih, tinggal di approve sama akunnya Pak Nyaman. Oke, sekarang back. Nah, di sini nih. Oke, update atasannya bener ya, Pak Nyaman ya. Sip. Oke, tinggal logout deh. Ya, begitu tutorial dalam pengisian tutup periode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.